Dua anggota PPSU ditabrak mobil listrik saat kendaraan mereka menepi karena kehabisan bensin. Keduanya terluka, bahkan satu orang harus diamputasi lengannya. Mobil sedan listrik menabrak dua anggota PPSU di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video amatir warga merekam sesaat setelah peristiwa itu. Kecelakaan terjadi saat korban menepi di pinggir jalan karena gerobak motor mereka kehabisan bensin. Tiba-tiba sebuah sedan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam mereka hingga terpental. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan rusak parah, sementara dua PPSU luka parah. Salah satu di antara mereka bahkan harus diamputasi lengannya. Pengemudi mobil sedan listrik kini masih ditahan petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan kesetrum listrik saat bekerja di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Karena sulit dievakuasi, petugas damkar harus gunakan mobil krain untuk menurunkan korban. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi, korban terkapar lemas dengan kondisi mengalami luka bakar. Bangunan yang tinggi sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Mobil kren pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban tersebut. Dengan badannya yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kami minta bantuan pihak Disub mengadakan alat. Selanjutnya, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia dievakuasi warga saat banjir genangi perumahan Garden City di Tangerang, Banten. Petugas BPBD Kota Tangerang mengevakuasi warga, terutama para lansia, di perumahan Garden City, Priuk, Kota Tangerang. Banjir di kawasan ini terjadi karena kali leduk sudah tidak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sementara intensitas hujan masih tinggi. Untuk sementara, warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah posko, salah satunya di Posyandu. Karena apa ya, Pak? Kalau penyebab pastinya sih belum tahu, cuma yang pasti kalau tadi lihat debit airnya udah lewat dari tanggul. Itu ketinggian, jadi kemungkinan udah luber air kali ya. Untuk ketinggian sendiri paling tinggi berapa, Pak? Di 22. Kalau yang di Jalan Dimas Sakti itu udah sedada dewasa. Banjir juga memaksa warga perumahan Kampung Bulak di Tangerang Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Kenaikan pajak hingga 800% juga dikeluhkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang warga yang awalnya membayar pajak tahunan Rp400.000 kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Anis Purwaningsih, emak-emak 63 tahun, syok usai menerima surat tagihan pajak di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Ia terkejut melihat tagihan pajak tanah dan rumahnya yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tagihan pajak terbagi menjadi 2 lembar surat. Satu surat merupakan tagihan atas pajak tanah sebesar Rp1.166.000 lebih, dan satu surat lagi tagihan atas pajak bangunan rumahnya sebesar Rp2.300.000 lebih. Ia pun mengaku kenaikan ini sangat memberatkan dan tak masuk akal sehingga ia belum bisa membayarnya. Ya, harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya. Ini sudah dibayar belum Bu pajaknya? Ya belum Mas, saya keberatan segitu banyaknya. Anis hanya berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan sopir truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional diadang warga di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Warga kesal truk batu dan pasir sering membuat kemacetan parah. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, atau gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah rumah sakit kosong melompong tak ada tenaga kesehatan yang bertugas. Padahal di saat yang bersamaan, seorang pasien yang dalam kondisi kritis datang berobat bersama keluarganya. Ini bawa orang tua, cuman rumah sakit Husni Tamrin Natal tak ada orang. Inilah suasana rumah sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Di IGD pun tak ada satupun manusia, dari tadi dipanggil, tidak ada. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui rumah sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang kembali. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi diduga melecehkan tahanan wanita di sel kantor polisi. Ironisnya pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Oknum polisi Bribka M harus mendekam di penjara karena melecehkan seorang tahanan wanita. Ia ditahan Propam Polres Luwu setelah dilaporkan korban yang sedang berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Ironisnya, pelaku ternyata tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Hingga kini, tim penyidik Propam Polres Luwu masih terus mendalami kasus ini termasuk memeriksa saksi. Jika terbukti, pelaku terancam dipecat. Pada saat dia melewati tempat tidur korban, disitulah terjadi pelecehan terhadap korban. Untuk pemaksaan, memang ada unsur pemaksaan sedikit karena memang sudah ada sebelum kejadian ini sebetulnya sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, kasus kekerasan tahanan juga terjadi di Polsek Buah. Korbannya mengalami patah tulang kering hingga menjalani operasi. Sejumlah pihak meminta agar Kapolda Sulsel mengevaluasi seluruh personil di Polres Luwu agar kasus kekerasan di lingkungan kepolisian tidak terulang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.